Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi biqadrihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah dari Mushola Al-Kamaliyah, semoga kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini bertemu kembali dalam kajian rutin kita terkait hadis-hadis dan sabda daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam hadisnya, dan tentunya itu adalah sumber-sumber keberkahan, bisa mengalirkan keberkahan di dalam diri kita, sehingga Allah berikan kita umur yang panjang, sehat walafiat, dimudahkan rezeki kita, dijaga dari segala bala dan segala fitnah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Alhamdulillah, kesempatan yang lalu kita sudah bahas hadis yang ke-7, namun belum selesai. Karena hadis yang ke-7 tidak-tidaknya mengandung beberapa poin, yaitu nasihat. Agama itu adalah nasihat dan kemurnian, tentang nasihatnya kepada kita, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kitab-kitabnya, tentang rasul-rasulnya, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, juga tentang para pemimpin Islam dan tentang para orang awam ataupun orang umum yang memeluk agama Islam. Kaum muslimin dari kalangan pemimpin, juga kaum muslimin dari kalangan orang-orang yang umum. Yang tiga pertama, nasihat tentang Allah, tentang malaikat, dan tentang Allah, tentang kitab, dan tentang Rasul sudah kita bahas. Tinggal 2 poin lagi yang belum kita bahas, yaitu agama itu adalah nasihat, kemurnian yang diperintahkan kepada kita terkait tentang a'immatil muslimin. Kita dinasihati tentang para pemimpin umat Islam. Kalau yang 3 sebelumnya, nasihatnya itu kepada kita untuk memurnikan, karena nasihat sendiri artinya murni, untuk memurnikan Allah, memurnikan kitab, memurnikan para rasul dengan keterangan yang sudah disampaikan. Namun yang keempat ada sedikit perbedaan. Nasihat ini adalah kepada kita, bukan memurnikan, tapi untuk menasehati mereka. Menasehati yang pertama adalah para pemimpin daripada umat Islam, a'immatil muslimin. A'immah, para pemimpin ini, kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan a'immah. A'immah itu bentuk jamak daripada imam. A'immah itu bentuk jamak daripada imam. Namun dalam bahasa Arab kalimat imam itu bisa diaplikasikan dalam 2 hal. Yang pertama, bisa dibilang imam itu pemimpin agama. Makanya kita tahu ada ulama bergelar imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Para ulama yang digelari dengan kalimat imam karena mereka pemimpin dalam agama. Juga kalimat imam bisa disematkan kepada pemimpin negara. Pemimpin negara dan pemimpin agama sama-sama sah dan bisa disebut sebagai imam di dalam bahasa Arab. Walaupun sebetulnya pada zaman Nabi, beliau yang menerima dan menanggung semua jabatan kepemimpinan. Rasulullah tampil sebagai seorang pemimpin agama. Bagaimana tidak, beliau seorang nabi, beliau pemimpin agama, beliau juga pemimpin negara. Ketika umat Islam sudah punya negara, yaitu kota Madinah. Ketika masih di kota Mekah, Rasulullah itu perannya cuma satu, sebagai seorang pemimpin agama, sebagai seorang pendakwah, itu aja. Tapi ketika pindah ke kota Madinah, Rasulullah menambah 2 peran di dalam dirinya. Beliau juga sebagai pemimpin negara, beliau juga sebagai pemimpin peperangan. 3 gelar ini, 3 jabatan ini, jenderal perang, presiden, dan seorang ulama, itu 3-tiganya dirangkum dalam diri Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah imamul a'immah, imam dari semua imam, karena beliau yang paripurna dan sempurna. Namun kalau kalimat imam sekarang kita bisa artikan dalam 2 hal. Kalau tidak itu ulama, itu adalah pemimpin negara dan para ulama. Makanya di sini dikatakan ada nasihat yang keempat.
Agama menasihati kita terkait para pemimpin agama. Nah, sebelumnya mungkin kita akan bahas dulu tentang pemimpin negara. Nah, tentang imam. Nah, imam ini bisa diaplikasikan pertama kepada pemimpin negara. Apa yang dimaksud dengan nasihat kepada pemimpin negara? Itu Allah katakan dalam surat An-Nisa, surat ayat yang ke-59, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah. Nah, bagaimana kita memurnikan para pemimpin negara? Kata Allah, taatlah kalian kepada Allah. Ati Allah wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada utusan Allah, kepada Nabi Muhammad SAW, wa ulil amri minkum, dan kepada para pemimpin. Nah, menarik, pemilihan kata, pemilihan diksi dalam Al-Quran itu teliti. Teliti dan selalu punya maksud dan punya makna. Ketika memerintahkan taat kepada Allah dan kepada Rasul, Allah pakai kalimat perintahnya, wa ati'um, dan taatlah, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taat sama Allah, taat sama Rasul. Tapi ketika perintah taat kepada pemerintah, Allah perintahkan untuk taat kepada pemimpin negara, Allah nggak pakai kalimat ati'um. Allah langsung pakai huruf ataf, wa ati'ur rasul wa ulil amri. Nah, taat sama Allah, taat sama Rasul, dan sama pemimpin negara. Dan sama pemimpin negara. Allah nggak bilang taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin negara. Enggak. Taat sama Allah, taat sama Rasul, dan pemimpin negara. Nggak ada perintah taatnya. Walaupun itu secara bahasa diperintahkan taat, tapi kenapa Allah nggak pakai kalimat atiu kepada tiga-tiganya? Ada perbedaan antara taat Allah dan taat Rasul dan taat kepada pemimpin negara. Ada perbedaan. Apa perbedaannya kata para ulama? Artinya taat kepada Allah itu mutlak, nggak bisa ditawar-tawar. Kalau Allah suruh harus kerjain, kalau Allah larang harus tinggalin, dan Allah tidak akan menjerumuskan kepada keburukan. Mutlak perintah kepada perintah Allah, taat kepada Allah. Taat kepada Rasul pun mutlak sebagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan taat kepada pemimpin. Kalau taat kepada pemimpin dilihat dulu, nggak mutlak. Apa maksudnya dilihat dulu? Kalau sejalan dengan syariat, maka kita harus taat kepada pemimpin. Nggak boleh mangkir, nggak boleh keluar dari perintah pemimpin. Tapi kalau sudah melenceng dari perintah Allah dan perintah Rasul, sudah melenceng dari perintah agama, maka tidak diperkenankan taat kepada pemimpin sekalipun. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh kita taat sama makhluk dalam urusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taat sama pemimpin, lihat dulu. Kalau pemimpinnya yang diperintahkan itu adalah sejalan dengan syariat, maka kita harus taat. Tapi kalau tidak sejalan dengan syariat, maka kita tidak boleh taat atau diperkenankan untuk tidak taat. Dalam memahami ayat ini, dulu ada satu orang yang salah di dalam memahami ayat ini. Ketika dia baca ayat, dia pikir taat sama Allah, taat sama pemimpin itu mutlak juga, seperti taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga menjerumuskan, salahnya paham dia terhadap satu ayat ini menjerumuskan dia di dalam dosa yang sangat besar. Siapa orang itu? Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf seorang gubernur yang memimpin kota Damaskus pada zaman khilafah Bani Umayyah. Jadi awal-awal khilafah Bani Umayyah, Damaskus itu dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf. Saat itu kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan memimpin. Ada dualisme kepemimpinan. Jadi saat itu ada dua pemimpin. Di kota Kufah atau di kota Basrah yang memimpin Abdul Malik bin Marwan dengan nama Khalifah Bani Umayyah. Di kota Mekah ada orang yang tidak setuju dengan kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Siapa dia? Abdullah bin Zubair, putra daripada Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, walaupun dia sahabat yang kecil, dia putra Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW. Karena Zubair bin Awam itu menikah dengan Sofia. Sofia itu bintinya Nabi, binti Abdul Muttalib. Sehingga Zubair adalah sepupunya Nabi Muhammad SAW dari pihak bapaknya. Kemudian, dari pihak ibunya.
dari pihak ibunya, Zubair bin Awam dari pihak bapaknya. Nah, Zubair bin Awam sepupu Nabi dari pihak bapaknya, menikah dengan Asma binti Abu Bakar. Nah, jadi Zubair menikah dengan Sayyidah Asma, kakaknya Sayyidah Aisyah. Nah, jadi di satu sisi dia sepupu Nabi, istrinya dia adalah iparnya Nabi. Nah, putrinya Sayyidina Abu Bakar melahirkan Abdullah bin Zubair. Nah, nanti pada saat Abdullah bin Zubair dewasa, dia tidak menganggap kepemimpinan Bani Umayyah itu sah. Nah, dia menganggap itu nggak sah. Setelah terbunuhnya Sayyidina Husain, dia anggap semua pemimpin Bani Umayyah itu adalah khalifah yang tidak sah. Sehingga dia mengaku sebagai khalifah dan dibaiat oleh para penduduk Mekah. Nah, Abdullah bin Zubair dibaiat sebagai khalifah oleh para penduduk Mekah. Sehingga ada dualisme. Ada dua orang pemimpin, nggak bisa satu negara nggak boleh ada dua orang pemimpin. Sehingga satu pemimpin yaitu Abdul Malik bin Marwan membuka sayembara. Apa isi sayembaranya? Barang siapa yang bisa menjadikan suara umat ini hanya kepada saya, hanya kepada satu pemimpin yaitu saya akan berikan kepada dia kekuasaan yang besar dan harta yang banyak. Nah, di antara orang yang mengajukan diri ada seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf, orang pintar, orang yang paham agama, orang yang bisa memahami Al-Quran. Namun kesalahannya, salah satu kesalahan terbesarnya, salah maknain ayat. Nah, akibat belajar nggak sama guru. Nah, kalau belajar nggak sama guru, cuma modal ngambil ayat Al-Quran dibaca sendiri, akhirnya terjerumus seperti Hajjaj bin Yusuf. Dia baca ayat, ternyata Allah suruh perintah, Allah perintahkan taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama pemimpin agama. Oh, berarti taat sama pemimpin negara. Nah, taat sama pemimpin negara. Oh, berarti taat sama pemimpin negara itu sama seperti taat sama Allah, sama Rasul. Nah, ini pemimpin negara yang diakui olehnya, yaitu Abdul Malik bin Marwan, memerintahkan jangan ada dualisme kepemimpinan. Harus cuma satu kepemimpinan. Dia taat kepada perintah Abdul Malik bin Marwan, menganggap itu seperti teks ayat-ayat suci yang dijunjung di atas kepala. Akibatnya apa? Dia menghalalkan menumpahkan darah umat Islam hanya untuk tujuan dualisme kepemimpinan, satu kepemimpinan. Dia tumpahkan darah umat Islam. Dia berangkat dengan pasukannya ke Mekah. Dia kepung kota Mekah. Kota Mekah dikepung. Setelah itu dia bawa alat-alat berat dalam pengepungannya. Di antara alat berat yang dibawa itu al-manjanik. Manjanik itu pelontar batu. Kalau kita pernah nonton ketapel besar. Kalau kita pernah nonton di film-film kolosal zaman dahulu itu ada pelontar batu yang besar. Dia bawa pelontar batu buat ngepung siapa? Bukan ngepung Romawi, bukan ngepung Persia. Dia buat ngepung kota Mekah. La ilaha illallah. Yang di situ ada Ka'bah. Kenapa? Karena kota Mekah dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Yang pada endingnya ketapel raksasa itu menghancurkan sebagian besar dari bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah hancur sebagian besar. Kenapa? Ulah daripada Hajjaj bin Yusuf. Saat itu dikepung kota Mekah, Abdullah bin Zubair berhasil diringkus dan ditangkap. Kemudian Abdullah bin Zubair nanti akan disalib. Setelah dibunuh, jenazahnya itu akan disalib di tengah kota Mekah oleh Hajjaj bin Yusuf, sahabat Nabi, agama Islam, seorang yang masih kerabat Nabi Muhammad SAW. Dianggap oleh Hajjaj bin Yusuf ini adalah perintah pemerintah dan ini sama mutlaknya seperti perintah Allah dan perintah Rasul. Apakah cuma satu orang? Tidak. Di penjara Hajjaj bin Yusuf dikatakan tercatat tidak kurang dari 120.000 orang itu mati di tangan Hajjaj bin Yusuf. Tuduhannya cuma satu, dikatakan makar kepada pemerintah. Dugaan makar 120.000 orang melayang nyawanya di tangan Hajjaj bin Yusuf. Jadi hati-hati dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi terbunuh segitu banyak orang oleh Hajjaj bin Yusuf. Bahkan dikatakan banyak diantaranya juga dari kalangan sahabat Nabi SAW. Ratusan orang yang dibunuh oleh Hajjaj adalah para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Itu juga kalau kita mau lanjutkan tadi sedikit, di antara ulahnya Hajjaj bin Yusuf, dia bunuh Abdullah bin Zubair, dia hancurkan Ka'bah. Ada yang hancur secara tidak sengaja karena kena ketapel raksasa. Namun kalau kita mau cerita Ka'bah,
Ka'bah itu kan dibangun oleh para malaikat. Nah, jadi ada khilaf antara para ulama, namun yang paling utama Ka'bah itu dibangun oleh para malaikat. Yang bangun Ka'bah itu para malaikat. Nah, makanya dalam ayat pembangunan Ka'bah Allah katakan wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi, artinya udah ada dulu bangunannya, tersisa pondasinya ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Oleh karena itu dikatakan yang bangun Ka'bah bukan Ibrahim dan Ismail, yang membangun Ka'bah adalah para malaikat. Terus kenapa Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi? Karena bangunan Ka'bah itu hancur ketika banjir bandang yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Nah, ada banjir, jadi dibangun oleh para malaikat. Kemudian Nabi Adam juga mengalami adanya bangunan Ka'bah itu. Kemudian inna awwala baitin wudi'a linnas. Allah bilang ketika rumah pertama yang wudi'a, yang diletakkan untuk manusia. Kalimat wudi'a, kenapa Allah pilih kalimat wudi'a dalam Al-Quran? Wudi'a itu artinya naruh. Wudi'a itu artinya meletakkan. Kata para ulama, ini salah satu maknanya adalah Ka'bah itu bukan dibangun oleh manusia. Yang membangun Ka'bah adalah para malaikat, karena malaikat yang bangun seakan-akan gak dibangun, tapi cuma diletakkan begitu saja untuk keperluan manusia dalam beribadah. Nah, jadi pertama kali Ka'bah dibangun pada zaman Nabi Adam, dibangun oleh para malaikat, hancur, kena banjir bandang, kemudian ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Berjalan waktu, Nabi Ibrahim itu kalau mau dikira-kira zamannya itu kira-kira tahun 3600 sampai 3200 sebelum Masehi. Rasulullah sekitar tahun 600-an. 500-an sampai 600-an. Nabi Ibrahim 600 sampai 3200, dulu ribuan tahun. Ka'bah itu bertahan dengan bangunan Nabi Ibrahim. Bangunan yang sudah sangat kuno ini, akhirnya pada saat Nabi Muhammad berumur 30 tahun, bangunan itu sudah terlalu rusak sampai gak bisa dipugar lagi, harus diratakan dengan tanah dan dibangun kembali. Nah, saat itu yang menjadi Rasul masih umur 30 tahun, belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Nah, saat itu yang menjadi ketua pembangunan Ka'bah adalah Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah seorang yang dicerca di dalam Al-Quran. Bagian ulama bilang dalam surat Al-Balad, lausimu bihadzal balad wa tahillu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Sebagian ulama bilang walidin wa ma walad itu sebagai bentuk cercaan kepada Walid bin Mughirah karena dia membanggakan anak-anaknya. Nah, jadi Allah cerca dengan ayat walidin wa ma walad. Intinya Walid bin Mughirah ini orang musyrik dan gak masuk Islam, dia musuh Al-Quran, musuh Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi arsitek pembangunan Ka'bah saat itu adalah Al-Walid bin Mughirah. Nah, tapi sekafir-kafirnya dia mengatakan Ka'bah ini gak bisa dibangun kecuali dengan harta yang paling halal yang kalian miliki. Kata Ibnu Hisham dalam tarikhnya, saat itu Walid bin Mughirah dia demonstrasikan, dia praktekkan, dia ambil batu yang gak jelas asal usulnya, dia taruh di atas Ka'bah. Ternyata batu itu langsung terpental. Kan lihat kan, batu nggak jelas, nggak bisa buat bangun Ka'bah. Bangunan Ka'bah harus dengan harta yang paling halal yang kalian miliki. Perkaranya saat itu harta halal di kalangan orang-orang Quraisy sangat sedikit. Mereka punya muamalat, punya bisnis yang halal, tapi kebanyakan udah tercampur dengan yang haram, tercampur dengan perjudian, tercampur dengan jual minuman keras, tercampur dengan prostitusi dan lain sebagainya. Sehingga ada harta halal, tapi udah tercampur dengan yang haram. Sedangkan bangun Ka'bah harus dengan yang murni halal. Akibatnya apa? Bangunan Ka'bah yang masih ada sedikit, ini kan nggak bisa dipugar karena udah terlalu tua, harus diratakan. Saat itu Walid bin Mughirah bersama orang-orang Quraisy, dia bilang, ayo kita ratakan. Orang Quraisy nggak ada yang berani maju, semua masih tahan diri, khawatir, takut. Kenapa takut? Masih segar diingatan mereka 30 tahun yang lalu ada orang pengen hancurin Ka'bah pakai pasukan gajah. Siapa? Abraha.
Nah, 30 tahun yang lalu Abraha datang pengen hancurkan Ka'bah dengan pasukan gajah. Apa yang terjadi? Allah kirim fa'arsala alaihim tayran ababil. Allah kirim burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Pasukan Abraha dilempari dengan bebatuan dari neraka sijil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka jadi seperti daun yang dimakan oleh ulat. Nah, dikatakan oleh para ahli tafsir, burung-burung ababil itu membawa batu. Masing-masing burung bawa 3 batu. 1 batu di paruh, 2 batu di tangan, di kakinya. 2 batu di kakinya. Batunya lebih besar dari kelingking, lebih kecil dari ibu jari, mungkin sebesar telunjuk. Kemudian tertulis lafzul jalalah, tertulis lafaz Allah di atas batu tersebut. Setiap burung lempari pasukan gajah itu dengan bebatuan. Batu sampai di kepala mereka, di topi besi, topi besinya tembus. Ke kepala, kepalanya tembus. Ke badan, badannya tembus. Ke gajah, gajahnya tembus. Sampai masuk ke dalam bumi, bumi pun tembus ke bawah. La ilaha illallah. Itu baru 30 tahun yang lalu. Ada orang mau hancurin Ka'bah, nasibnya begitu. Sekarang Walid bin Mughirah aja, ayo kita hancurin di bangunan Ka'bah. Mereka khawatir, tahu Allah kirimin burung lagi, kita kelar, kita habis. Sehingga mereka nggak ada yang berani maju. Nah, saat itu Al-Walid bin Mughirah dia maju dulu kan. Dia katakan, ya Allah, saya berniat untuk membangun kembali, tidak berniat untuk menghancurkan. Dia dorong satu dinding Ka'bah yang sudah lapuk, dindingnya hancur. Nah, ini yang lain mereka tunggu ini. Mereka lihat Walid kenapa-napa apa enggak. Ternyata sehat walafiat, tidak kenapa-napa. Nah, sehingga mereka tahu bahwa tidak ada masalah kalau niatnya untuk membangun kembali. Nah, maka saat itu Walid bin Mughirah membangun kembali bangunan Ka'bah untuk yang ketiga kali. Pertama para malaikat, kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Walid bin Mughirah. Namun karena budgetnya sedikit, kan harus harta halal. Harta halal yang murni itu sedikit, sehingga nggak bisa membangun Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya apa? Mereka Al-Walid bin Mughirah menyarankan membangun Ka'bah dengan bangunan yang jauh lebih kecil dari bangunan Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah yang sekarang itu bukan bangunan asli. Itu bangunan yang lebih kecil dari ukurannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Budgetnya sedikit. Mau bangun gede nggak cukup, sehingga dibangun dengan yang lebih kecil. Dulu Ka'bah itu dikatakan bentuknya itu nggak kotak, bentuknya itu agak melonjong dan melengkung. Nah, jadi yang ada di Maqam Ibrahim sekarang, kalau kita lihat Ka'bah sekarang, Ka'bahnya kotak, di depan itu ada sekitar sedikit melengkung, diberikan tanda. Dulu itu bagian dalam daripada Ka'bah. Nah, cuma dibangun segitu, kenapa? Karena harta halal sedikit. Satu. Yang kedua, Walid bin Mughirah membuat perubahan. Dulu pintu Ka'bah itu ada 2. Ada 2 pintu. Dan pintunya itu menyentuh tanah, ada di dasar. Nah, kemudian Walid bin Mughirah dijadikan pintu Ka'bah 1, kemudian pintunya harus naik ke atas. Apa gunanya? Biar mereka bisa menyeleksi siapa yang berhak masuk ke Ka'bah, siapa yang tidak berhak masuk ke dalam Ka'bah. Nah, sehingga dibangunlah Ka'bah dengan bentuk yang seperti sekarang ini. Itu arsiteknya orang kafir. Arsiteknya itu musuh Al-Quran yang bernama Al-Walid bin Mughirah. Berjalan waktu sampai, kalau kita masih ingat kejadian saat Sayyidina Husain dibunuh saat perang Karbala. Pasca pembunuhan Sayyidina Husain, Yazid bin Muawiyah kirim pasukan buat merangin Abdullah bin Zubair ke kota Mekah. Nah, ke kota Madinah, Abdullah bin Zubair ke Mekah, pasukan mengejar ke Mekah. Saat itu mereka juga bawa manjanik, sebagian bangunan Ka'bah itu hancur. Nah, ketika sebagian bangunan Ka'bah hancur, Abdullah bin Zubair ini orang alim, orang yang tahu hadis. Nah, sebelumnya ketika zaman Nabi Muhammad SAW pada Fathul Makkah, Rasulullah itu setelah menguasai kota Mekah, Rasul berbaring di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasul berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru saja masuk dalam agama Islam, niscaya aku akan merubah Ka'bah ini seperti bangunannya Nabi Ibrahim." Jadi itu angan-angan Nabi Muhammad untuk mengembalikan Ka'bah seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Namun karena orang-orang Quraisy baru masuk Islam dan mereka memandang Ka'bah itu sangat besar dan sangat sakral, Rasul khawatir kalau mereka baru masuk Islam, atau Rasulullah sudah meratakan Ka'bah, mereka akan murtad keluar lagi dari agama Islam. Sehingga Rasulullah tidak sempat melaksanakan angan-angan. Zaman Abdullah bin
Yazid bin Muawiyah kirim pasukan, mengepung Ka'bah, melontar batu, hancur sebagian bangunan Ka'bah. Terus di tengah-tengah pengepungan, Yazid bin Muawiyah mati dalam keadaan sedang berburu. Pasukan ditarik mundur. Abdullah bin Zubair melihat ini sebagai sebuah momen, sebuah kesempatan. Untuk apa? Mewujudkan angan-angan Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau bangun lagi Ka'bah dengan bangunan sesuai dengan versinya Nabi Ibrahim. Jadi pada zaman Abdullah bin Zubair dibangun Ka'bah dengan bangunan seperti yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangunan yang lebih besar dengan 2 pintu, pintunya itu menyentuh dasar tanah, menyentuh tanah. Nah, itu dibangunlah Abdullah bin Zubair. Kita kembali tadi kepada zaman Hajjaj bin Yusuf. Gara-gara Hajjaj jadi kemana-mana. Nah, zaman Hajjaj bin Yusuf, kita udah bahas tadi, dia perangnya Abdullah bin Zubair, dia hancurkan Ka'bah, hancur sebagian. Ketika ingin membangun kembali Ka'bah, dia bilang, saya akan kembalikan Ka'bah kepada bentuk zaman Nabi. Bukan bentuk yang diinginkan oleh Nabi, tapi bentuk pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena bentuk yang begini bid'ah, kata Hajjaj. Sahabat bilang, wahai Hajjaj, para ulama bilang, wahai Hajjaj, ini bangunan yang diinginkan oleh Nabi Muhammad. Hadisnya hadis sahih bahwa Rasul menginginkan Ka'bah seperti ini. Hajjaj bilang, tapi kan Rasul nggak bikin. Rasul pengen, tapi Rasul gak laksanakan, sehingga ini bid'ah, ini harus dihancurkan, kata Hajjaj bin Yusuf. Sebetulnya kata para ulama, tujuan Hajjaj bukan ingin mengembalikan Ka'bah semata-mata pada zaman Nabi, tapi tujuannya dia ingin menghapus ingatan umat tentang Abdullah bin Zubair. Kan yang memugar kembali Ka'bah kepada bentuk aslinya ini Abdullah bin Zubair. Kalau bangunannya masih ada, setiap orang lihat Ka'bah mereka akan ingat kembali kepada Abdullah bin Zubair. Ingatan itu ingin dihapus oleh Hajjaj, sehingga dikembalikan lagi bangunan Ka'bah seperti bangunan pada zaman Nabi versi Al-Walid bin Mughirah. Nah, kemudian berjalan waktu sampai kepada zaman Harun al-Rashid. Jadi dinasti Umayyah sudah tumbang, digantikan dengan dinasti Abbasiyah. Ada seorang pemimpin yang paling gemilang dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama Harun al-Rashid, putra daripada Muhammad al-Mahdi. Harun al-Rashid ini dia tanya kepada Imam Malik. Kebetulan Harun al-Rashid zaman itu sama dengan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Bahkan dikatakan dua anaknya Harun al-Rashid, Amin dan Ma'mun, itu muridnya Imam Malik. Nah, Harun al-Rashid tanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, hadis tentang bangunan Ka'bah yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah itu sahih apa enggak? Kata Imam Malik, hadisnya hadis sahih. Betul, hadis itu sahih, hadis itu betul. Kalau begitu wahai Imam Malik, berikan fatwamu, aku akan kembalikan Ka'bah seperti bangunannya Nabi Ibrahim. Harun al-Rashid pemimpin saat itu, tapi sangat aneh saat itu Imam Malik mengatakan tidak boleh. Jadi Imam Malik gak kasih fatwa. Kenapa wahai Imam Malik? Kan bagus, ini angan-angan Nabi, ini cita-cita Nabi. Kenapa saya tidak boleh mengembalikan seperti bangunan Nabi Ibrahim? Kata Imam Malik, suatu saat nanti akan ada orang lain yang menggantikan posisimu. Kamu akan dikalahkan. Boleh jadi keluargamu juga akan dibunuh. Orang lain akan menjadi pemimpin. Kalau sekarang kamu rubah bangunan Ka'bah, nanti pemimpin yang baru bakal berubah lagi bangunan Ka'bah seperti versi yang diinginkan. Terus menerus setiap pemimpin akan berubah bangunan Ka'bah. La taj'alahu mal'abatan bainal muluk. Kalau saya buka pintu ini, kamu Ka'bah akan menjadi permainan para raja. Nah, akhirnya kalau sering diruntuhkan dibangun, umat melihat Ka'bah tidak lagi melihat kewibawaannya. Nah, dikhawatirkan kewibawaan Ka'bah akan hilang dari mata umat, sehingga dipertahankan dengan bangunan sampai sekarang ini. Jadi maaf, ini bangunan Ka'bah arsiteknya siapa? Musuh Al-Quran, Al-Walid bin Mughirah. Yang bangun siapa? Orang fasik yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Nah, itu bangunan yang sekarang. Tapi bangunan nggak punya salah. Saya punya salah itu adalah orang-orang bangunan Ka'bah tetap bangunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal, intinya dosanya Hajjaj bin Yusuf itu banyak. Dosanya itu besar. Dia bunuh sampai 120.000 orang. Dia hancurkan Ka'bah. Sampai Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan kepada Sulaiman bin Abdul Malik, pemimpin Bani Umayyah pada zamannya, wahai Sulaiman, kalau semua bangsa-bangsa itu bawa orang paling jahat mereka,
Orang Persia bawa yang paling jahat dari kalangan mereka. Orang Romawi bawa yang paling jahat dari mereka. Orang-orang Badui bawa yang paling jahat dari kalangan mereka. Kita bawa Hajjaj bin Yusuf. Orang jahat kita itu mengalahi semua orang jahat yang ada di dunia. Saking kejinya Hajjaj bin Yusuf. Namun pada akhir Hajjaj bin Yusuf itu sempat membunuh seorang yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Nah, karena dituduh sebagai pemberontak, Sa'id bin Jubair ulama besar dari kalangan tabi'in. Bahkan sebagian mengatakan semua ilmu sahabat itu terangkum kepada Sa'id bin Jubair. Saking alimnya, saking solehnya beliau. Nah, Hajjaj bin Yusuf membunuh Sa'id bin Jubair, dipenggal kepalanya. Setelah dibunuh, sebelum dibunuh, Sa'id bin Jubair itu mengucapkan doa terakhir. Apa doanya? Ya Allah, jadikan saya orang terakhir yang mati di tangannya Hajjaj. Jangan lagi ada orang yang mati di tangannya Hajjaj. Setelah dibunuh Sa'id bin Jubair, diriwayatkan dalam Tarikhul Khulafa, Hajjaj itu gak bisa tidur. Setiap dia tidur, ketiduran sebentar, dalam mimpinya Sa'id bin Jubair datang, pegang lehernya Hajjaj, kemudian Sa'id mengatakan, kenapa kamu bunuh saya? Kaget bangun, Pak. Tidur lagi, kaget bangun. La ilaha illallah. Sampai ada di dalam Tarikhul Khulafa, Imam Suyuti diceritakan seorang sekretarisnya Hajjaj masuk ke ruang kerjanya Hajjaj dari pintu belakang. Ketika masuk, dia lihat Hajjaj itu lagi pegang kepala dalam keadaan stres. Ya Allah, mali wali Sa'id. Ya Allah, kenapa saya bunuh Sa'id? Ya Allah, kenapa saya sebegitu bodohnya sampai membunuh orang seperti Sa'id bin Jubair? Menyesal luar biasa. Sekretarisnya bilang, saya pelan-pelan, saya mundur pelan-pelan, saya keluar. Kalau Hajjaj tahu saya memprovokin dia dalam keadaan seperti itu, saya bakal dibunuh. Nah, makanya pembantunya itu pelan-pelan keluar dan diceritakan kejadian tersebut. Berapa lama Hajjaj yang bisa tidur? 40 hari. Boleh dibayangkan, orang nggak bisa tidur sampai 40 hari, makin kurus, sakit-sakitan, pada akhirnya dia mati. Dan betul saja Allah kabulkan Sa'id bin Jubair, orang terakhir yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ketika Hajjaj mati, Imam Hasan Basri sujud syukur. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sujud syukur. Beberapa ulama juga sujud syukur. Jadi boleh hukumnya kalau ada orang zalim yang kita lihat jelas kezalimannya, walaupun dia bilang dia agamanya Islam, ketika dia mati kita boleh untuk sujud syukur, mengikuti apa yang ditinggalkan tradisi oleh Imam Hasan Basri dan para ulama yang ada pada zamannya ketika matinya Hajjaj bin Yusuf. Nah, namun ketika Hajjaj bin Yusuf mati, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bermimpi. Diriwayatkan beliau bermimpi, dalam mimpinya itu beliau melihat Allah mengazab Hajjaj bin Yusuf sesuai dengan jumlah orang yang pernah dia bunuh, sesuai dengan cara dia membunuh orang-orang tersebut. Nah, jadi Allah, kalau dia pernah bunuh orang dengan cara disembelih, ada 100 orang, Allah sembelih dia 100 kali. Kalau dia pernah bunuh orang dengan cara diracun, Allah racun dia. Kalau dia pernah bunuh orang dengan cara dilemparkan ke binatang buas, Allah balas itu semua kepada Hajjaj bin Yusuf. Namun pada akhirnya Allah ampuni dosa Hajjaj bin Yusuf. La ilaha illallah. Dibalas dulu, setelah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Boleh jadi kata para ulama ada beberapa sebab. Yang pertama, sebejat-bejatnya Hajjaj dia punya jasa. Apa jasanya? Dia yang memberikan titik di dalam Al-Quran. Jadi orang Arab pada zaman dahulu, mereka itu baca tulisan Arab nggak pakai titik. Jadi nggak perlu dibedakan mana yang nun, mana yang ta, mana yang ba, mana yang ya. Nggak pakai titik, mereka udah bisa baca itu. Yang pertama kali, namun itu orang Arab asli pada zaman itu bisa baca. Namun dengan berjalannya waktu, orang kecerdasannya makin turun, kemudian orang-orang ajam di luar Arab mulai berinteraksi dengan orang Arab, sehingga dikatakan orang Arab udah mulai kesulitan membaca huruf Arab tanpa dengan adanya titik. Yang memberikan titik dalam Al-Quran itu adalah Hajjaj bin Yusuf. Jadi dia punya jasa. Dia punya jasa memberikan titik, sehingga hari ini kita gampang baca Al-Quran. Sebagian jasanya itu adalah jasa Hajjaj bin Yusuf. Satu. Yang kedua, sebelum mati Hajjaj itu berdoa. Dia katakan, ya Allah, orang-orang itu suudzon kepada Engkau. Mereka bilang dosanya Hajjaj terlalu
besar sehingga Allah nggak mungkin ampunin dosanya Hajjaj. Ya Allah, aku ini berprasangka baik dan berhusnudzon kepada Engkau. Ampunanmu itu lebih besar daripada dosaku. Kamu pasti bisa mengampuni dosaku. Pede. Jadi ini pede ya. Tapi alhamdulillah dia mati. Umar bin Abdul Aziz bermimpi Allah balas Hajjaj, tapi pada akhirnya Allah ampuni Hajjaj bin Yusuf. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya semakin yakin bahwa semua umat Nabi Muhammad sebejat apapun mereka bakal dimasukin ke dalam surga setelah mereka dibalas kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. Jadi jauh amat gitu. Jadi ayatnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Tapi taat sama pemimpin itu tidak mutlak. Kalau mereka sesuai syariat, kita harus taat. Kalau mereka tidak sesuai syariat, kita tidak perlu taat atas perintah mereka. Itu satu. Yang kedua, kewajiban juga untuk menasehati para pemimpin. Kewajiban ini terbagi khususnya kepada para ulama. Nah, jadi kewajiban menasihati pemimpin itu ada paling khusus di tangan para ulama dengan cara yang terbaik. Nasihat pemimpin ada di tangan para ulama dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik? Jangan lecehkan mereka, jangan nasihati mereka di depan umum. Ini secara umumnya begitu. Secara umumnya kita nggak boleh nasihatin orang lain itu di depan umum, karena an-nasihah inda ru'usil mala'i fatihah. Karena nasihat di depan umum itu bukan nasihat tapi celaan. Orang kalau dinasihatin di depan umum nggak bakal diterima. Nah, pasti mereka akan mengingkari nasihat tersebut. Lalu bagaimana cara menasihati para pemimpin? Dengan cara tidak di depan umum. Ini yang berlaku secara umum. Tapi ada keadaan tertentu dikatakan ketika para pemimpin ini sudah dinasehati, prosedurnya sudah dilaksanakan, sudah dinasehati secara diam-diam, secara japri dan lain sebagainya, tapi mereka tetap menunjukkan kezaliman dan tidak mengindahkan nasihat tersebut. Kalau dilihat nasihat depan umum itu bisa bermanfaat kepada mereka, maka boleh dinasehati di depan umum sebagai upaya terakhir. Upaya terakhir boleh menasihati pemimpin di depan umum kalau dilihat bisa ada manfaat baik kepada pemimpinnya atau kepada umat. Ala kulli hal. Jadi itu tanggung jawab khususnya kepada para ulama. Karena rusaknya masyarakat sebab rusaknya pemimpin, dan rusaknya pemimpin sebab rusaknya para ulama. Jadi tanggung jawab para ulama untuk tetap menasehati para pemimpin. Bahkan dikatakan boleh jadi itu segan, boleh jadi itu nggak nyaman. Nasihatin pemimpin itu nggak nyaman, nasihatin pemimpin itu segan, nasihatin pemimpin itu tidak enak. Namun tetap itu menjadi tanggung jawab para ulama, sehingga ada pahala yang besar. Dikatakan afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jamil. Di antara jihad yang paling afdal adalah mengucapkan kalimat yang benar di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang salah, pemimpin yang zalim. Kita ucapkan kebenaran, nasihat yang benar, itu termasuk kalimat yang paling afdal dan jihad yang paling afdal. Ala kulli hal, intinya tanggung jawab menasihati para pemimpin khususnya ada di tangan para ulama. Kemudian menasihati para ulama. Karena tadi kalimat imam itu kan bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan ulama. Nasihat untuk para ulama. Tentunya yang menasihati para ulama adalah orang-orang yang pantas. Kenapa? Karena kadang-kadang ada sesuatu dari ucapan para ulama yang itu benar, namun orang umum tidak paham atas kebenaran itu, sehingga yang menasihati para ulama adalah para ulama juga. Yang menasihati para ulama adalah orang-orang yang pantas. Tentunya ini jadi fenomena zaman sekarang. Zaman sekarang kita ada fenomena YouTuber. Banyak nih sekarang YouTuber. Semua orang pengen jadi YouTuber. Zaman sekarang semua orang pengen jadi YouTuber, pengen jadi orang yang terkenal di YouTube. Mereka YouTuber umumnya itu punya konten. Ada yang kontennya dengan ngobrol-ngobrol, podcast. Ada yang kontennya dengan mereview sesuatu dan lain sebagainya. Sehingga ada orang-orang yang nggak punya kepikiran konten itu nggak ada. Mau pikir konten, mungkin konten gadget, nggak punya duit buat beli, buat modal.
mau podcast ngundang para bintang, nggak punya duit juga buat ngundang podcastnya. Sehingga ada sebagian orang yang kontennya itu mereview. Apa yang direview? Para ulama. Jadi ada orang sekarang yang tampil di YouTube kerjaannya apa? Nge-review ulama. Jadi ada ulama satu, ceramahnya dipotong-potong, dipretelin satu-satu. La ilaha illallah. Nah, ini suatu kesalahan yang terjadi zaman sekarang. Karena lagi rame-rame orang review sampai kue bantal aja di review. Ada sebagian orang nggak punya konten, akhirnya mereka mereview para ulama. Nah, ini sebuah kesalahan, sebuah su'ul adab, sebuah hal yang sangat tidak benar. Ketika orang umum berbicara di YouTube, dia pretelin ceramahnya ulama, dia review para ulama tersebut. Karena yang berhak menasihati ulama adalah ulama juga. Kalau zaman dulu orang buat terkenal itu gak gampang. Zaman dulu, khususnya dalam bidang dakwah ya. Dalam bidang dakwah orang buat terkenal itu gak gampang. Yang bisa terkenal orang-orang yang udah di-endorse sama majelis-majelis besar. Ada majelis-majelis yang tua seperti Kuitan, Al-Hawi, majelis-majelis yang tua. Zaman dulu kalau ada orang dai yang udah berhak bicara di mimbar Kuitan, di mimbar Al-Hawi, di mimbar yang tua, majelis-majelis tua, mereka pasti bakal langsung terkenal. Tapi para ulama, pemimpin majelis, para sesepuh, para kiai, para habaib, mereka selektif. Gak gampang ngizinin orang buat bicara di mimbar tersebut. Jadi lihat, yang memang benar, yang memang pantas bicara dan lain sebagainya, yang memang keilmuannya mumpuni, mereka yang diizinkan untuk berbicara. Bicara di situ, mereka terkenal sehingga gak gampang memberikan celah kepada orang lain. Zaman sekarang kan yang endorse bukan cuma mimbar-mimbar aja. Sekarang orang buat mengenalkan diri udah lebih gampang di media sosial. Nah, sehingga ini juga menjadi polemik. Zaman sekarang banyak orang yang sebetulnya belum matang di dalam keilmuannya, dia sudah tampil, masih hijau sudah tampil, sehingga terlalu banyak celah. Terlalu banyak celah, dan ini menjadikan umpan dan konten untuk para preview tadi. Jadi kesalahannya dari dua pihak. Ada orang yang terlalu lancang mereview ulama, ada juga orang yang belum berhak berbicara depan umum, masih hijau, tapi melalui media-media sosial dia menjadi terkenal. Makanya sungguh sangat bijak sekali ketika Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya beliau katakan, "Atfin wujudaka fi ardil khumul. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimmu nataju." Nasihat untuk para santri. Kalau kita punya anak-anak yang lagi mondok, punya murid, punya santri dan sebagainya, ini nasihat untuk mereka. Apa? Pendam dirimu, kata Shahibul Hikam, pendam dirimu itu di tanah yang tidak diketahui, di ardil khumul. Kenapa? Karena sesuatu yang tumbuh tapi nggak pernah dipendam, akarnya tidak kuat, maka tumbuhnya juga nggak bakal sempurna. Ada orang pada masa belajarnya belajar dengan tekun, nggak buru-buru terkenal. Orang tuanya, gurunya yang membiayai, nggak juga menuntut untuk anaknya ini buru-buru terkenal sebagai seorang dai. Belajar dulu, jangan terkenal dulu, belajar. Ini ibarat bibit ditaruh di dalam tanah, terus ditimpah batu. Orang kalau mau tanam korma, nggak cukup buat lempar bibit kayak tanam padi, enggak. Korma itu pohon yang tumbuh kuat ke atas, umurnya lama, sehingga penanaman ini nggak biasa. Gimana cara tanam korma? Masukin bibitnya, timpain batu di atasnya, sehingga ketika dia tumbuh ada tekanan, dia nggak bisa tumbuh. Dia tumbuhnya ke bawah dulu. Akarnya masuk ke bawah, akarnya kuat, kakinya kuat, pondasinya kuat, dia bisa dorong batunya, dia tumbuh dengan tegak, dia tumbuh dengan sangat kuat. Mau diterpa angin bagaimanapun, dia tetap kekal, dia tetap kokoh dalam berdiri. Kenapa? Sempurna ke bawah. Begitupun dengan para pelajar. Ketika mereka belajar, jangan tuntut anak-anak kita buat buru-buru terkenal. Jangan. Belajar boleh, latihan boleh, tapi buat tampil sebagai seorang ulama yang terkenal, jangan dulu. Pendam keberadaan mereka fi ardil khumul. Biar kakinya masuk, biar keilmuannya kuat. Nah, nanti kalau sudah waktunya, mereka akan tumbuh ke atas, mereka akan tumbuh dengan kokoh. Apapun pertanyaan, mereka nggak punya celah untuk direview, mereka nggak punya celah untuk dilecehkan. Kenapa? Batangnya udah kokoh, fondasinya udah kokoh. Kalau sekarang kan enggak. Ada orang belajar 1-2 ayat, belajar dari terjemahan,
baca Al-Quran juga, baca terjemahan nggak bisa bahasa Arab, tampil di media-media, di YouTube-nya, di Instagram-nya sebagai seorang ulama. Ibaratnya ini tanaman pohon toge yang nggak punya akar ke bawah. Tampil, ketika tampil diserang sekali, ya langsung tumbang, langsung jatuh. Namanya toge, nggak punya akar ke bawah. Nah, kenapa? Karena dipendamnya kurang kuat. Kata Ibn Athaillah, pendam keberadaanmu di dalam tanah kumuh, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dipendam, maka tumbuhnya juga tidak sempurna. Ala kulli hal, nasihat kepada para ulama, tidak sembarang orang berhak menasihati ulama, hanya orang-orang tertentu. Nah, kemudian yang terakhir, dalam hadis ini juga dikatakan nasihat kepada orang umum. Nah, dikatakan menasihati kawan, menasihati sahabat itu termasuk salah satu yang paling baik dan paling afdal. Karena dikatakan dalam surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di antara orang-orang yang tidak merugi adalah yang selalu menasihati dengan kebaikan, menasihati dengan kesabaran. Tapi sekali lagi, nasihat jangan di depan umum. Karena kita nasihatin orang depan umum itu seperti melecehkan. Nah, nasihat itu harus dengan cara yang terbaik. Nah, kemudian juga yang kita sampaikan dalam bentuk nasihat adalah sesuatu yang memang kita pahami dan memang kita ketahui. Jangan memberikan porsi yang kita nggak tahu. Nah, jangan berbicara sesuatu yang kita sendiri tidak memahami sesuatu tersebut. Jadi nasihatnya tidak depan umum, nasihatnya sesuai dengan porsi. Sebagai penutup, nasihat itu terutama kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Orang tua wajib nasihatin anak-anak. Suami wajib nasihatin istri. Guru wajib menasihati muridnya. Harus dikesampingkan rasa sungkan dan rasa tidak enak. Karena kadang-kadang suami gak enak nasihatin istri, orang tua gak enak nasihatin anak, guru merasa tidak enak menasihati murid. Kalau ini sudah dibiarkan dan terjadi, maka tunggu akan ada istri yang durhaka, akan ada anak menentang orang tua, akan ada murid yang kurang ajar kepada gurunya. Jadi nasihat adalah yang kita tanggung, itu yang lebih utama. Orang-orang yang kita menjadi tanggung jawab kita, mereka yang wajib kita nasihati dan kesampingkan rasa tidak enak dalam nasihati, tapi tentunya nasihatnya juga tidak di depan umum. Ala kulli hal, mungkin itu selesai daripada hadis yang ke-7. Insyaallah kesempatan akan datang kita akan bahas hadis yang ke-8. Nah, itu sedikit kajian kita pada malam hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada pertanyaan boleh tanyakan.